Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ananda Noverisa dari Pendidikan Biologi kelas 3E dengan NIM E1A021110. Di sini saya akan menjelaskan isi materi dari beberapa sintesis jurnal dari semua kelompok. Oke, kita langsung saja ke kelompok 1 dengan judul Prospek dan Tantangan Teknologi Pembelajaran. Pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematik memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan belajar, peralatan, teknik, dan lingkungan yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ciri utama. Teknologi pembelajaran berkembang dengan mengambil 4 ciri utama, yaitu 1. Menerapkan pendekatan sistem. 2. Menggunakan sumber belajar seluas mungkin. 3. Bertujuan meningkatkan kualitas belajar manusia. 4. Berorientasi kepada kegiatan instruksional individual. Pengembang teknologi pembelajaran harus bisa menghasilkan produk-produk berupa model pembelajaran inovatif berbasis TK, media pembelajaran, dan aplikasi e-pembelajaran. Dan selanjutnya ada pengertian prospek dan tantangan teknologi pembelajaran. Prospek dan tantangan dalam teknologi pembelajaran merupakan harapan dan kendala atau hambatan tertentu dalam teknologi pembelajaran sebagai alat bantu untuk menyelesaikan setiap permasalahan pendidikan di era globalisasi. Pendidikan adalah cara mempersiapkan manusia untuk menghadapi setiap tantangan yang ada karena perkembangan zaman. Zaman pembangunan. Framework pembelajaran abad ke-21 adalah 1. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. 2. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, kemampuan mencipta dan membaharui creativity and innovation skill. Mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Keempat, literasi, teknologi informasi dan komunikasi. 5. Kemampuan belajar kontekstual. Keenam, kemampuan informasi dan literasi media. Berikut ini ada karakteristik model pembelajaran pada abad ke-21, yaitu 1. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber informasi, bukan diberi tahu. Kedua, pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan untuk berpikir analitis, bukan berpikir mekanistis. Keempat, pembelajaran menekankan pada pentingnya bekerja sama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Menurut Sills dan Rickey, mempraktikkan teknologi pembelajaran akan berhadapan dengan elemen-elemen yang memudahkan untuk menyulitkan praktik itu sendiri. Elemen-elemen tersebut yaitu 1. Jenis materi pembelajaran. 2. Sifat atau karakteristik pembelajaran. Yang ketiga, organisasi di mana pembelajaran berlangsung. 4. Kemampuan sarana yang tersedia. Dan terakhir 5. Keahlian para praktisi. Prospek teknologi pembelajaran. 1. Dapat menciptakan masyarakat berpengetahuan. 2. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. 3. Teknologi pembelajaran dapat digunakan untuk menghubungkan setiap ruang dan waktu. Yang keempat, teknologi pembelajaran dapat menawarkan cara lain untuk memahami tentang sains. 5. Memperoleh berbagai informasi dengan mudah. Dan ada tantangan teknologi pembelajaran sebagai berikut. 1. Kurangnya kompetensi guru dalam menggunakan TK.
2. Kesulitan guru dalam membuat desain pembelajaran. Ketiga, perubahan sosial siswa. 4. Kurangnya akses internet. 5. Kurangnya dukungan teknis. 6. Terbatasnya waktu saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, ada kurangnya semangat pada siswa dalam belajar. Berikut isi materi dari sintesis jurnal pada kelompok 1. Selanjutnya, kita ke kelompok 2. Dengan judul Peran Teknologi Pembelajaran dalam Organisasi Belajar dan Peningkatan Kualitas Belajar. Organisasi belajar sebagai suatu organisasi di mana para anggota dari suatu organisasi secara terus-menerus memperluas kemampuannya untuk terus berkeinginan belajar dan mengembangkan potensi diri. Peran teknologi pembelajaran dalam organisasi belajar. 1. Organisasi belajar sebagai suatu organisasi yang mampu memperluas keinginan belajar dan mengembangkan potensi diri. Kedua, organisasi belajar sebagai suatu organisasi yang menuntut kecepatan dan kepraktisan. Ketiga, organisasi belajar sebagai suatu organisasi yang tidak dapat lepas dari teknologi dalam membantu kinerja. Kelima, organisasi belajar sebagai suatu organisasi yang mampu membantu pembelajaran dengan memperkecil biaya dan pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Berikut ini ada contoh peran teknologi pembelajaran dalam organisasi belajar. Adanya teknologi informasi atau kita sebut internet, proses belajar pelatihan dalam suatu organisasi menjadi lebih fleksibel, tidak hanya terpaku pada satu tempat dan hanya dengan sistem tatap muka yang terkesan konvensional saja. Selanjutnya, ada peranan teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada teori dan praktek, desain pengembangan pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian, proses dan sumber, dan keperluan belajar. Itu saja isi dari materi kelompok 2. Selanjutnya, kita akan ke kelompok 3. Dengan judul Unsur-unsur TPACK dan implementasinya. Technological Pedagogical Content Knowledge atau disebut dengan TPACK adalah gambaran unik bagaimana guru mengintegrasikan teknologi, metode, dan materi ajar menjadi suatu kesatuan yang selaras. TPACK merupakan hubungan 3 pengetahuan, teknologi, pedagogi, dan konten, untuk dikuasai oleh guru yang diperlihatkan dalam sebuah kerangka konseptual. Ada unsur-unsur TPACK. Di sini ada 3 unsur, yaitu pengetahuan pedagogik atau PK, 2 pengetahuan teknologi atau TK, dan yang terakhir ada content knowledge atau CK. Pengertian penerapan. Menurut Wahad, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun. Penerapan TPACK dalam pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan oleh guru yang diarahkan demi tercapainya tujuan dengan mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten.
Penerapan TPACK dalam pembelajaran dianggap sebagai perbuatan mempraktekkan kerangka kerja yang berpotensi dapat memberikan arah baru bagi guru dalam memecahkan masalah terkait dengan mengintegrasikan TIK ke dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Contoh, guru merancang kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media berbasis TIK dengan menerapkan metode pembelajaran. Selanjutnya, pengertian setiap unsur dan implementasinya. Teknologi. Konsep dan penerapan teknologi berarti guru memiliki pemahaman yang komprehensif, pemahaman tentang penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran. Dan mereka tahu caranya untuk mengajar dengan dukungan teknologi dan jenis apa yang harus dipelajari siswa. Implementasinya, guru harus memutuskan bagaimana menggunakan teknologi dengan lebih baik untuk menggambarkan hubungan antara psikologi belajar, konten pembelajaran, metode pengajaran, dan kemudian memutuskan teknologi mana yang dapat mencapai tujuan ini dengan lebih baik. Mereka harus tahu bagaimana menggunakan teknologi dengan cara yang tepat untuk benar-benar mendukung pengajaran daripada hanya alat membantu dalam tampilan dan presentasi. Pedagogik, kerangka kerja TPACK dapat dilihat sebagai alat yang fleksibel untuk berbagai tujuan penelitian. Menurut Misra dan kawan-kawan, kerangka TPACK tidak menawarkan arahan mengenai pendekatan pedagogis apa yang berguna. Hal ini sejalan dengan pandangan Brantley, Dias, dan Erdmer yang menggambarkan TPACK cocok untuk berbagai orientasi pedagogis. Implementasinya, instrumen yang secara aktif digunakan dan dimodifikasi yang disebut survei pengetahuan guru mengajar dan teknologi mengukur pengetahuan pedagogis guru menggunakan pernyataan sebagai berikut. 1. Saya tahu bagaimana menilai kerja siswa di kelas. 2. Saya dapat menyesuaikan pengajaran saya berdasarkan apa yang saat ini dipahami atau tidak dipahami oleh siswa. Dan saya tahu bagaimana mengatur dan memelihara manajemen kelas. Itu saja isi materi dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan ke kelompok 4 dengan judul Teknologi Adaptif dalam Pembelajaran. Pengertian pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif merupakan sebuah metode pendidikan yang mengimplementasi kemajuan teknologi. Pembelajaran adaptif sering dikenal dengan pengajaran yang berfungsi mengatur pola interaksi para siswa atau murid dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Tujuan adaptif teknologi pembelajaran untuk menyesuaikan jalur pembelajaran pelajar agar sesuai dengan kebutuhan individu dalam belajar menggunakan pembelajaran berbantuan teknologi. Berikut ini ada 3 pendekatan untuk mencapai sebuah pembelajaran adaptif yang dipersonalisasi. 1. Menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan perbedaan karakteristik individu. 2. Menyesuaikan strategi pengajaran yang dikombinasikan dengan perbedaan dan perubahan kinerja individu saat ini. 3. Menyesuaikan strategi pengajaran yang dipadukan dengan perbedaan dan mengubah visi pengembangan pribadi. Ketiga pendekatan tersebut dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan pengajaran secara adaptif berdasarkan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk menjelaskan pendekatan sebelumnya, telah dianalisis 2 pilarnya secara mendalam. 1. Pembelajaran yang dipersonalisasi dan pembelajaran adaptif. 2. Elemen inti dari pembelajaran adaptif yang dipersonalisasi dan konsep intinya juga dieksplorasi. Unsur-unsurnya ada 4, yaitu karakteristik individu, kinerja individu, pengembangan pribadi, dan penyesuaian adaptif. Dan konsep inti mengacu pada pedagogi efektif yang diberdayakan teknologi yang secara adaptif. Untuk lebih spesifik,
Pembelajaran adaptif yang dipersonalisasi dapat dibangun dari 4 aspek berikut ini, yaitu profil pembelajar, pengembangan berbasis kompetensi, pembelajaran pribadi, dan lingkungan belajar yang fleksibel. Terakhir, kami mengeksplorasi bentuk model profil pembelajaran dan pola rekomendasi jalur generatif pembelajaran pribadi. Itu saja isi materi dari kelompok 4. Selanjutnya kita ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 5. Kelompok 5 dengan judul Isu-isu dan perubahan atau inovasi teknologi pembelajaran. Menggunakan teknologi untuk mempromosikan inovasi mendalam dan perubahan budaya di sekolah terbukti sulit. Ada 2 fenomena yang sangat mengganggu peneliti. Yang pertama, berkaitan dengan adopsi teknologi dalam budaya yang berbeda. Ada minat yang tumbuh dan argumen yang kuat untuk menggunakan new teknologi sebagai agen perubahan budaya dalam pendidikan. Namun, praktisi pendidikan dalam budaya sering memilih dijinakkan teknologi yang tidak banyak mempengaruhi kehidupan di ruang kelas dan menggunakannya dengan cara yang akrab secara budaya. Zaman sudah berubah, guru pun berubah, seperti saja di Malaysia contohnya. Perubahan pertama dimulai di ruang kelas itu sendiri, di mana teknologi baru seperti proyektor overhead, komputer laptop, dan internet nirkabel telah membuka ruang kelas ke dunia luar. Guru yang pernah menggunakan buku teks, tape recorder, dan papan tulis kini mahir menggunakan PowerPoint atau sering disebut dengan PPT. Untuk menyajikan tata bahasa, memutar podcast, untuk melatih keterampilan, mendengarkan, menarik teks dari World Wide Web, untuk memperkenalkan keterampilan membaca, dan beberapa lainnya. Revolusi industri keempat, meskipun ada persepsi bahwa 4.1R dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pendidikan, para peserta studi juga berpendapat bahwa sektor tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan. Ada persepsi yang luar biasa bahwa hubungan antara sektor pendidikan dan industri 4.0 bersifat dua arah. Harapan kinerja ini dapat meningkatkan niat untuk menerima digitalisasi di sektor ini dan dapat memungkinkan pengetahuan dan keterampilan untuk berjalan di kedua arah. Ada juga penelitian yang diprakarsai didasarkan pada interpretasi konsep e-learning yang diusulkan oleh Komisi Eropa dalam interpretasi berikut. Proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui penggunaan teknologi komputer dan internet. Komunikasi dari Komisi e-learning merancang pendidikan masa depan. Dengan demikian, kita dapat menganggap e-learning sebagai semacam pembelajaran jarak jauh, ketika interaksi semua mata pelajaran dari proses pendidikan berlangsung melalui penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai serta internet. Inovasi dalam metode dan bentuk belajar mengajar, serta dalam melakukan ujian dan evaluasi diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas siswa. Ini telah diterapkan selama bertahun-tahun di universitas-universitas di Vietnam. Dosen dibekali dengan teori dan praktik tentang metode dan teknik pengajaran aktif sebagai hasil dari pelatihan tahunan dan proses pelatihan ulang di universitas. Namun, penerapan metode pengajaran aktif dalam praktiknya tidak sering dan tidak efektif. Sekian penjelasan dari sintesis jurnal semua kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 5. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.